Halo, Shalom, bertemu dengan saya lagi, Pastor Selimat Heru dalam program Happiness Moment setiap hari Jumat. Hari ini luar biasa, Tuhan berikan kita kekuatan dan kesehatan untuk menikmati berkat-berkatnya yang besar. Oleh karena itu, mari kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya firman ini meneguhkan iman kita luar biasa, ya. Firman yang memberikan kita kemenangan dalam segala situasi dan kondisi, seperti temanya hari ini, ya, terbang seperti Raja Wali. Sebelum kita dengar firman ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami percaya bahwa firman-Mu, ya dan amin, kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Karena itulah yang Engkau kehendaki, maka biarlah Bapa, sayap-sayap roh kami semakin kuat dan tabung-tabung roh kami terisi penuh untuk kami boleh terbang tinggi seperti Raja Wali. Biarlah Engkau tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami. Apa yang kami dengar, yang kami baca, kami percaya, kami menikmati berkat Tuhan. Di balik semua situasi keadaan apapun, berkat Tuhan menanti kami. Diberkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan. Mari saudara yang ada di rumah, yang juga join dengan saya secara live, kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Ayat ini enggak asing lagi buat kita, saya percaya, ya. Bahkan kita pasti menghafal ayat ini. Tapi izinkan hari ini Tuhan bicara buat kita apa yang kita akan tangkap dalam pesan-pesan roh melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, ya. Yesaya 40 ayat 31 saya akan bacakan buat saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan satu kemenangan, karena kita mengerti bahwa saat kita menantikan Tuhan, ini rupanya bukan pekerjaan yang membosankan atau yang melemahkan kita. Tapi kalau kita menantikan Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang baru. Saya akan baca versi mudah dibaca, ya gitu ya. Dalam satu ajaran firman Tuhan yang kita belajar juga masih di ayat yang sama, dari ayat 31 sampai 40, ya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak pernah menjadi lesu. Luar biasa. Nah, kenapa kita tidak menjadi lelah saat kita menantikan janji Tuhan? Kenapa kita nggak menjadi putus asa saat kita menantikan janji Tuhan? Kenapa kita nggak menjadi ragu saat kita menantikan janji-janji Tuhan? Ini menarik untuk kita pelajari, saudara. Karena memang di dalam menantikan Tuhan, menantikan semua janji-janji Tuhan tergenapi melalui doa-doa saudara, melalui pergumulan saudara, ya. Apapun yang kita lagi doakan, yang kita lagi nanti, ya. Rupanya kalau kita mengandalkan Tuhan, rupanya kalau kita berharap kepada Dia, nah ini tidak sia-sia, saudara. Ya, memang kalau kita bicara tentang pekerjaan menunggu atau menanti, ini satu pekerjaan yang membosankan luar biasa, ya. Tetapi kalau kita bicara kembali ke firman Tuhan ini, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menantikan janjinya tergenapi, mereka mendapat kekuatan yang baru. Rupanya di balik menantikan janji Tuhan itu, saudara benar-benar menaruh andalanmu, menaruh harapanmu, menaruh percayamu kepada Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, disinilah akhirnya mereka akan mendapat kekuatan baru. Nah, mengapa? Karena kita tahu kalau menanti itu kan belum terjadi apa-apa yang kita harapkan, ya. Menunggu gitu, ya. Dan di dalam menunggu itu kita nggak tahu waktunya yang baik itu kapan, karena Tuhan lebih tahu yang terbaik dari Dia buat kita. Nah, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, menunggu jawaban itu terjadi buat kita, kita tetap bersandar sama Tuhan, kita tetap punya hubungannya intim dengan Tuhan. Ini menarik. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberikan kita kemenangan-kemenangan yang luar biasa karena janji-janji Tuhan itu terjadi buat kita. Dan
apa yang kita lakukan? Akhirnya kita bisa melihat Tuhan bekerja di balik kita mengandalkan Dia. Tuhan bekerja di balik kita sedang mengharapkan Dia. Tuhan mengandalkan, saat kita mengandalkan Tuhan, Dia memberikan kita kemenangan di balik segalanya. Nah, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Jadi janji ini tergenapi kalau kita mengandalkan Tuhan. Ada banyak proses. Nah, mari kita belajar dulu tentang fakta dari burung Raja Wali. Karena memang saat Tuhan bicara bahwa mereka seumpama burung Raja Wali, ini yang kita perlu belajar. Memang ada apa dengan burung Raja Wali ini? Yang pertama, kita lihat bahwa burung Raja Wali ini tempat tinggalnya itu di kediaman yang tertinggi dari semua burung-burung yang diciptakan oleh Tuhan. Tempatnya yang tertinggi, dan itu nggak bisa dilihat dengan mata jasmani kita, ya. Kenapa? Karena saking tinggi dan jauhnya kita nggak bisa melihat burung itu berada di mana, saudara. Nah, fakta yang kedua bahwa burung Raja Wali ini, ya, dia punya gaya terbang itu luar biasa, selalu miring. Dia melawan arus, tapi dengan arus yang dia lawan itulah dia bisa mengapakkan sayap dengan luar biasa. Ya, fakta yang berikut bahwa burung Raja Wali itu punya waktu pembaharuan. Ya, saat usia burung Raja Wali 20 sampai dengan 60 tahun, ya, ini ada sebuah proses yang dimana dia akan cari tempat yang paling tertinggi dan menghadapkan tubuhnya di depan matahari untuk apa? Merontokkan bulu-bulunya yang sudah lama, bulu-bulunya yang sudah sangat rusak, saudara. Dan butuh waktu 1 tahun untuk bulu-bulu baru itu tumbuh. Nah, tetapi menarik untuk kita belajar di sini bahwa tadi saya katakan, ya, menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, ya, maka kita akan mendapatkan jawaban luar biasa. Kita memperoleh kekuatan. Nah, ada fase di mana saat kita berdoa, saat kita sedang meminta sesuatu, fase yang punya Tuhan untuk meruntuhkan semua bulu-bulu yang sudah lama. Saudara kalau melayani, ya saudara rasa kayaknya flat aja, gak ada urapan, gak ada kuasa. Tuhan sedang membuat saudara membaharui bulu-bulu rohani saudara supaya engkau bisa mendapatkan kekuatan yang baru dan mendapatkan hal-hal yang renew everything, membaharui roh saudara sehingga engkau mulai melayani dengan apa? Urapan yang baru, kuasa yang baru. So kadang-kadang kita harus mengalami rasa sakit yang benar-benar Tuhan lagi merontokkan. Kita punya bulu-bulu itu untuk kita mengalami kekuatan yang baru. Nah, Tuhan izinkan, ingat, Tuhan izinkan. Makanya Tuhan berikan contoh tentang burung Raja Wali supaya anak-anak Tuhan kita belajar saat menantikan Tuhan, mengandalkan Dia, menaruh harap kepada Dia. Kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh marah, kita nggak boleh berputus asa, tapi izinkan Tuhan dengan caranya memproses kita seperti burung Raja Wali untuk meruntuhkan semua bulu-bulu yang sudah lama yang membuat kita nggak bisa terbang. Kadang-kadang kebiasaan rohani kita yang mungkin sudah lama yang membuat kita akhirnya menjadi orang-orang yang tidak bisa berpengaruh dalam segala hal. Artinya udah nggak punya iman, udah nggak punya kuasa, udah nggak punya berdoa kayaknya sampai di langit-langit dan jatuh lagi, nggak ada urapan. Tuhan mau baharui itu, saudara. Dan waktu Tuhan ingin kita menikmati pembaharuan itu, kita memperoleh kekuatan. Karena terbukti burung Raja Wali ini saat bulu-bulu lamanya semua rontok, ya, dia mendapat kekuatan yang baru. Dia punya bulu-bulu yang baru itu memberikan dia kekuatan yang luar biasa sehingga dia terbang lebih tinggi lagi. Dan itulah makanya kenapa Tuhan mau kita seperti burung Raja Wali. Dan yang berikut, burung Raja Wali itu akan terbang, ya, bisa terbang kalau ada badai. Saudara, kalau nggak ada badai, dia tidak akan bisa terbang. Luar biasa. Jadi waktu Tuhan bilang begini, kita punya roh itu harus bisa naik, ya, saat ada badai. Badai masalah persoalan itu kita bisa naik, saudara. Kenapa? Karena kita pegang janji Allah. Kenapa? Karena kita hidup dalam firman Allah. Mengapa? Karena kita membaca firman Allah, kita aminkan firman Allah. Dan itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu mari kita belajar untuk melihat bahwa kenapa Tuhan berkata orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menantikan Dia mendapat kekuatan baru, karena Tuhan mau kita terproses dengan waktu dan cara Tuhan. Terproses untuk bisa melihat bahwa bulu rohani kita, ya, kehidupan rohani kita dibaharui supaya kita bisa terbang semakin tinggi lagi, kita bisa menikmati banyak hal. Nah, memang kadang-kadang saat kita tersakiti dalam arti tadi membiarkan bulu-bulu ini, apa yang Tuhan mau ambil, Tuhan mau gantikan segala macam, itu nggak enak memang, saudara.
ya, ada proses yang memang nggak nyaman. Tapi kalau saudara kita fokus supaya tumbuh kembali, ya, kehidupan roh yang baru, tumbuh kembali sesuatu yang baru, saudara harus aminkan bahwa engkau pegang janji Allah dan itu pasti terjadi. Engkau harus aminkan bahwa firman itu memberikan engkau kekuatan dan kita tinggal di dalam firman Allah itu. Makanya kenapa sampai Tuhan menyamakan kita, orang-orang Kristen ini, harus seperti burung Raja Wali. Karena burung ini adalah burung yang paling kokoh. Nah, satu ilustrasi saudara, ya, burung gagak itu suka bertengkar di atas pundak dari burung Raja Wali atau burung elang, saudara, ya. Burung elang ini sama dengan burung Raja Wali, ya. Burung gagak itu suka bertengkar di atas tubuh dari burung elang itu, saudara, ya. Dan dia suka mematok tubuh dari burung elang itu, ya. Nah, burung elang ini luar biasa, ya. Dia tidak melihat kepada patokan-patokan dari burung gagak itu, ya. Tapi dia akan membawa dirinya, karena memang burung elang itu akan terbang di ketinggian. Nah, saat dia membawa dirinya terbang di ketinggian itu, akhirnya rupanya burung gagak ini, ya, menjadi kehilangan oksigen karena semakin tinggi dia semakin tidak bisa bernafas, burung gagak itu. Nah, disitulah akhirnya burung elang gagak itu jatuh dan burung elang itu terbang semakin tinggi. Nah, ini ada pelajaran yang menarik. Kadang-kadang mungkin saudara, ya, Tuhan sedang mempersiapkan saudara, Tuhan memakai saudara dengan luar biasa. Tetapi ada orang-orang yang nggak suka dengan saudara, orang-orang mematok saudara. Saya mau bilang, jangan fokus kepada patokan-patokan itu, jangan fokus kepada gangguan-gangguan itu, tapi fokuslah siapa dirimu di hadapan Tuhan. Saudara yang merasa bahwa Tuhan sudah bayar lunas lutera di kayu salib masa lalu, mau katakan amin. Dan engkau tidak boleh lagi membiarkan dirimu, ya, digugat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang mengalami Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata, aku menawan, ya, setiap pikiran-pikiran yang menolak pengajaran akan Tuhan, yang menolak pengenalan akan Tuhan. Artinya apa? Mereka tidak menerima pengajaran-pengajaran yang baik, nggak melihat diri kita karena mereka iri hati, karena mereka cemburu, karena mereka susah hati. Dan itu nggak perlu kita melayaninya, nggak perlu kita meladeninya, saudara. Biarkan aja, tapi kita fokus kepada Tuhan. Karena waktu burung gagak itu mematok dari tubuh burung elang ini, ya, burung elang ini bukan fokus kepada rasa sakit yang dia alami dari patokan-patokan dari burung elang gagak itu. Tapi burung elang ini fokus bagaimana dia akan terbang. Saat mulai ada angin badai, dia mulai mempersiapkan sayapnya, dia membuka sayapnya, dan dia terbang lebih tinggi. Dan akhirnya, saudara, burung gagak itu jatuh dengan sendirinya karena kehilangan oksigen. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Mengapa Tuhan bilang kita harus jadi burung Raja Wali? Karena burung Raja Wali ini adalah sebuah jenis burung yang benar-benar punya kekuatan. Itu kalau dia bisa melihat badai, dia memperoleh kekuatan karena dia bisa mengepakkan sayapnya begitu sangat lebar dan dia terbang dengan luar biasa. Rupanya pelajaran yang paling berharga hanya satu: saat ada badai, hadapilah badai itu. Karena disitulah engkau akan melihat bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan melatih engkau sehingga engkau bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau engkau sudah mulai rasanya berdoa, udah mulai sampai di langit-langit, nggak tembus lagi, berdoa mengerang sama Tuhan, fokus kepada doamu kepada Tuhan, fokus untuk mencari Tuhan dengan luar biasa. Karena engkau adalah orang yang spesial, dan saya percaya Tuhan nggak pernah salah memilih saudara. Tuhan panggil engkau dengan luar biasa, tetapi kita perlu melatih hidup roh kita seperti Tuhan melatih burung Raja Wali. Nah, menarik lagi fakta berikutnya, ya, induk burung Raja Wali, ya, selalu melatih anaknya dengan cara yang tidak biasa oleh burung-burung yang lain, ya. Dia membawa induknya membawa anaknya ke ketinggian yang tinggi, dan kemudian induknya melepaskan anaknya, saudara. Tapi induknya berkeliling saat anaknya jatuh, induknya berkeliling di sekelilingi anaknya. Nah, saat anaknya udah mau sampai di tanah, induknya langsung angkat, dan berkali-kali dia melakukan pelatihan kepada anaknya sehingga akhirnya anak itu bisa kepakan sayap dan bisa terbang. Ini menarik. Kadang-kadang kita lihat sepertinya kita perang sendiri, kita mengalami sendiri persoalan-persoalan hidup, tapi sebenarnya Tuhan sedang berkeliling juga sekeliling kita, dan dia tetap ada dengan kita
Allah Immanuel itu menyertai kita. Yes, dia ada dengan kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Saat kita akan jatuh, dia akan angkat kita kembali. Ini menarik. Oleh karena itu kita harus fokus dan harus percaya bahwa Tuhan tetap dengan kita. Dia nggak pernah tinggalkan kita. Kadang-kadang dia melatih kita supaya kita bisa mengembangkan sayap roh kita. Saat dia melatihkan kita, mungkin kita nggak nyaman, tapi percayalah, kalau engkau menaruh harap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau punya kepakan sayap semakin luar biasa indah dan terbang semakin tinggi. Nah, pastikan bahwa engkau punya pergaulan, punya kehidupan dengan orang-orang yang tepat yang memprotek roh saudara, ya, memberikan engkau input spirit yang baik, buah-buah roh yang baik, ya. Dan ingat, dia adalah Alfa dan Omega, dia yang awal dan yang akhir. Dia sudah bayar engkau di masa lalu dengan lunas. Hari ini dan besok engkau hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan biarkan ada penghukuman dari iblis yang menghukum dirimu sehingga dia menuding engkau dan akhirnya engkau nggak bisa bangkit dalam Tuhan. Karena orang yang menantikan Tuhan dengan firman Allah yang hebat, mereka memperoleh kekuatan yang luar biasa. Orang-orang yang tinggal dengan janji-janji Allah, mereka memperoleh kekuatan yang luar biasa. Orang-orang yang speak bless dan memberkati orang-orang lain dengan doa-doa, dengan perhatian, dengan kasih, dengan hati yang tulus dan mengasihi, mereka diberkati dengan luar biasa. Mari latihlah hidup rohmu lebih luar biasa lagi. Bawa dirimu dan dorong dirimu dengan orang-orang yang punya kehidupan rohani yang luar biasa, supaya mereka boleh tinggal di dalam kemenangan dan mereka berjalan di dalam Tuhan dengan luar biasa. Karena imanmu, karena rohmu, karena hidupmu yang terus terpaku dan termaterai dalam firman Allah. Ya, bawa dirimu dengan orang-orang yang punya rohani yang membangun, iman yang membangun, hidup roh yang membangun, supaya saudara boleh terlatih dan imanmu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Janji Allah ya dan amin. Waktu saudara tinggal di dalam janji Allah, itu pasti tergenapi. Mari kepakan sayap rohmu semakin tinggi, berjalan dengan dia semakin tinggi, hidup dengan dia semakin tinggi, dan percaya di dalam Tuhan, dalam janji-janjinya, engkau semakin kuat dan mengalami dia. Stay tune di sini, kita akan kembali. God bless you all.